asal-usul suku Minahasa, dan masa kemasannya. Di tanah Minahasa sendiri kaum pendatang mempunyai ciri seperti kaum Kuritis yang berambut keriting, kaum Lawang Irung, berhidung pesek, kaum Malesung, Minahasa yang menurunkan suku-suku Tonsea, Tombulu, Tompakewa, Tolour, suku Bantenan, Pasan, Ratahan, Tonsawang, suku Bantik masuk tanah Minahasa sekitar tahun 1590. Suku Minahasa atau Malesung mempunyai pertalian dengan suku bangsa Filipina dan Jepang, yang berakar pada bangsa Mongol di dataran dekat Cina. Hal ini nyata tampak dalam bentuk fisik seperti mata, rambut, tulang paras, bentuk mata, delal. Dalam bahasa Minahasa termasuk rumpun bahasa Filipina, tetua-tetua Minahasa menurunkan sejarah kepada turunannya melalui cerita turun-temurun. Biasanya dilafalkan oleh Tonaas saat kegiatan upacara membersihkan daerah dari hal-hal yang tidak baik bagi masyarakat setempat saat memulai tahun yang baru. Dan dari hal kegiatan tersebut diketahui bahwa Opo Toar dan Opo Lumimuut adalah nenek moyang masyarakat Minahasa. Meskipun banyak versi tentang riwayat kedua orang tersebut, keluarga Toar Lumimuut sampai ke tanah Minahasa dan berdiam di sekitar Gunung Ulur Mahatus, dan berpindah ke Watu Niutakan, dekat Tompaso baru sekarang, dan dengan kehidupan pertanian yang syarat dengan usaha bersama dengan saudara sekeluarga. Taranak tampak dari berbagai versi tarian Maengket. Sampai pada suatu saat keluarga bertambah jumlahnya, maka perlu diatur mengenai interaksi sosial di dalam komunitas tersebut, yang melalui kebiasaan peraturan dalam keturunannya nantinya menjadi kebudayaan Minahasa. Demikian juga dengan isma atau kepercayaan akan sesuatu yang lebih berkuasa atas manusia sudah dijalankan di Minahasa sejak awal. Seiring waktu, jumlah penduduk bertambah, tempat tinggal mulai padat dan lahan terbatas, maka keturunan Toar Lumimuut berpencar tumani membuka lahan baru untuk kelangsungan taranak mereka serta golongan Pasiowan Telu, rakyat. Sejak awal bangsa Minahasa tiada pernah terbentuk kerajaan atau mengangkat seorang raja sebagai kepala pemerintahan. Kepala pemerintah adalah kepala keluarga yang gelarnya adalah Paedon Tua atau Patuan yang sekarang kita kenal dengan sebutan hukum tua. Kata ini berasal dari ukung tua, yang berarti orang tua yang melindungi. Ukung artinya kungkung sama dengan lindung sama dengan jaga. Tua, dewasa dalam usia, berpikir, serta di dalam mengambil kehidupan demokrasi dan kerakyatan terjamin. Ukung tua tidak boleh memerintah rakyat dengan sewenang-wenang karena rakyat itu adalah anak-anak dan cucu-cucunya. Keluarganya sendiri sebelum membuka perkebunan berunding dahulu dan setelah itu dilakukan harus dengan mapaus. Di dalam bekerja terdapat pengatur atau pengawas yang di Tonsai disebut Mopongkol atau rumah rantong, di Tolour disebut Sumesueng. Di Minahasa tidak dikenal sistem perbudakan, sebagaimana lazimnya di daerah lain pada zaman itu. Seperti di kerajaan Bolaang, Saangir, Tobelo, Tidore Delel. Hal ini membuat beberapa dari golongan walian Makarua Siau eksekutif ingin diperlakukan sebagai raja. Seperti Raja Bolaang, Raja Ternate, Raja Sang'er yang mereka dengar dan temui di saat barter bahan-bahan keperluan rumah tangga. Setelah cara tersebut dicoba diterapkan di masyarakat Minahasa oleh beberapa walian, hukum tua timbul perlawanan yang memicu terjadinya pemberontakan serentak di seluruh Minahasa oleh golongan rakyat Pasiowan Telu. Alasannya karena bukanlah adat pemerintahan yang diturunkan Opo Toar Lumimuut, di mana kekuasaan dijalankan dengan sewenang-wenang. Akibat pemberontakan itu, tatanan kehidupan di Minahasa menjadi tidak menentu. Peraturan tidak diindahkan, adat istiadat rusak. Perebutan tanah pertanian antar keluarga, hal ini membuat golongan Makarua, Makadua Siou, Tonaas merasa perlu mengambil tindakan pencegahan dengan mengupayakan musyawarah raya yang dimotori oleh Tonaas senior dari seluruh Minahasa di Watu Pina Betengan. Luas Minahasa pada zaman ini adalah dari pantai Likupang
Bitung sampai ke muara Sungai Ranoyapo ke Gunung Soputan, Gunung Kawatak dan Sungai Rumbia wilayah setelah Sungai Ranoyapo dan Poigar. Ton Sawang, Ratahan, Ponosakan adalah termasuk wilayah kerajaan Bolaang Mongondo sampai kira-kira abad ke-14. Dalam musyawarah yang dihadiri oleh seluruh keturunan Toar Lumimut, memilih Tonaas Kopero dari Tompakewa sebagai ketua yang dibantu anggota Tonaas Muntu Untu dari Tombulu dan Tonaas Mandehe dari Tonsea. Mereka bertugas untuk konsolidasi ketiga golongan Minahasa TSB. Hasil-hasil musyawarah TSB. Pada sebagian orang dikaitkan dengan nama tempat berlangsung musyawarah yang dikenal saat sekarang dengan Watu Pinautengan, batu tempat di mana mereka bersatu untuk kemudian membagi, bertujuan untuk mengembalikan adat yang diwariskan Toar Lumimut. 9 pokok hasil musyawarah. Kepala pemerintahan dipilih dari yang tua, jujur, berani, wibawa, kuat dan berani maju dalam segala hal. Segala usaha harus dimusyawarahkan. Dewan Tua-Tua, Patuosan, yang mengawasi jalannya pemerintahan oleh hukum tua, mempertahankan kebiasaan yang sudah baik. Kurung buka. Kenaramen, memperketat wibawa orang tua kepada anak-anak. Perempuan dan laki-laki sama kedudukannya. Pesan tua-tua jangan diremehkan. Kurung buka. Tar. Sejak saat itu pemerintahan di Minahasa dipegang oleh rakyat. Pasyowan Telu. Karena demokrasi mulai diterapkan, keputusan penting yang lain adalah membagi wilayah Minahasa menjadi 4 wilayah Tontewok, Tombulu, Tompakewa, Tolour. Istilah Tontewo diganti Tonsea pada tahun 1679 sedangkan istilah Tompakewa diganti Tontemboan pada tahun 1875. Setelah selesai musyawarah di Watu Pinabetengan, setiap anak suku Tanah Malesung, Minahasa yaitu 4 anak suku yang merdeka dan dipimpin Tonaas masing-masing kembali dengan para walak. Pemerintahan otonom. Kumpulan beberapa desa, Wanua. Suku Tonsea dipimpin Tonaas Walalangi dan Tonaas Rogi berangkat menuju ke arah timur laut di sebelah timur Tenggari. Suku Tombulu ke utara dipimpin Tonaas Walian Mapumpun, Tonaas Belung dan Tonaas Kekeman Kemajesu. Suku Tolour berangkat ke timur ke Atep dipimpin Tonaas Singal. Suku Tontemboan berangkat ke barat laut menempati Kayuasian sekitar Tombasian. Anak suku Tonsea jangan lupa berlangganan di Hairul Junior.